Nah, kali ini saya coba full durasi kena low light atau kena kondisi malam hari. Ya, wait. Tahan dulu. Lagi ngeliat spion, tau ngerem mendadak depan. Kemarin sih kayak gitu tuh nemuin. Saya bingung kan, udah apa jangan-jangan baterainya udah ngedrop. Perasaan sih baru make 3 hari doang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kabar kalian semua selalu sehat. Dan karena ini udah jam 6:50 malam, artinya sudah buka puasa. Saya mau ngucapin selamat berbuka puasa untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa hari ini berjalan lancar dan buka puasanya juga nikmat. Amin, amin ya robbal alamin. Ya teman-teman, ini sekarang saya lagi pulang kantor dan agak beda dengan video sebelumnya, dimana kalau sebelumnya tuh saya pulang kantor sekitar jam 5 sore ya, dan di area sini itu masih luar biasa macet. Tapi sekarang saya mau coba sesuatu yang baru, nggak baru sih sebetulnya. Jadi saya mau memecahkan misteri yang kalau lagi azan maghrib itu tiba-tiba orang-orang tuh kayak pada ngilang gitu. Tahu-tahu jalanan sepi banget. Nah ini bisa dilihat Gatot Subroto menuju Semanggi sekosong ini loh, jam 7 malam. Wah, enak banget ya. Jadi tuh saya tadi mutusin pas lagi di kantor, wah ini kayaknya buka puasa di masjid sebelah kantor dulu. Baru habis sholat maghrib langsung pulang, kayaknya lancar nih jalanan. Bener dong, ternyata sekosong ini enak banget sih. Jadi tadi saya buka puasa dulu di masjid dekat kantor, lumayan kan, takjil gratis. Habis itu sholat maghrib dan nggak lama setelah itu ya udah langsung siap-siap pulang deh. Jadi motor udah saya bawa, udah saya pindahin dari parkiran kantor langsung ke depan masjid, jadi biar lebih enak, lebih cepat langsung gitu. Oke teman-teman, kali ini mau bahas apa ya? Oh iya, dari kemarin itu kan saya kena low lightnya itu sedikit banget ya, di ujung, maksudnya udah mau sampai rumah gitu. Nah kali ini saya coba full durasi kena low light atau kena kondisi malam hari. Nah, untuk resolusi yang saya pakai untuk saat ini di 1080, FPS-nya 60. Ini mode video biasa ya, bukan super night. Lalu lensanya, kayaknya lensanya wide deh. Ya, ini wide. Lensanya wide. Wait. Tahan dulu. Lagi ngeliat spion, tau-tau ngerem mendadak depan. Ini untuk lensanya wide dan stabilization-nya rock steady. Nah, saya nggak tahu nih kualitasnya karena kan nanti saya ngeceknya setelah sampai di rumah. Dan menurut teman-teman gimana untuk kualitas DJI Osmo Action 5 Pro di kondisi malam hari dan pakai resolusi yang paling rendah 1080, mode video biasa, 60 fps, rock steady dan lensanya wide. Kalau saya sih pribadi ya, saya nggak masalah kalau misalkan pencahayaannya itu kurang dapet. Justru saya lebih senang kalau motion blurnya atau motion sebutannya, intinya FPS-nya deh smooth gitu. Jadi kalau saya sih lebih ngutamain video biasa, terus pakai resolusi yang standar aja 1080, lalu pakai di 60 fps sesuai standar dan rekomendasinya. Gimana teman-teman hasilnya? Silahkan tulis di kolom komen ya, menurut kalian ini bagus atau enggak. Tapi sebagai pembanding, nanti di depan saya akan coba berhenti dan saya coba ganti ke, kira-kira enaknya kemana ya? Ke super night atau ganti resolusinya? Menarik juga ya untuk dicoba. Kita coba pakai resolusi yang di atasnya kali ya, dalam kondisi low light kayak gini. Wah, menarik sih untuk dicoba, cuman nggak tahu, lihat nanti ya. Karena ini kondisinya malam ya, jadi lebih enak itu kalau malam
ya nge-compare-nya itu mode video biasa sama si Super Night, lebih apple to apple lah intinya. Kalau misalkan bandingin resolusi sih enaknya ya kondisi terang, itu lebih fair sih kayaknya. Oke, nanti saya di depan berhenti, coba ganti mode Super Night. Ini udah sampai di flyover mana nih? Kapten Tendean, Mampang. Wih, cepat sekali. Oke, kita lanjut dulu. Nanti saya akan rubah ke mode Super Night. Let's go. Oke, ini saya masih berhenti di pinggir jalan, lagi nge-setting dulu. Ini udah saya rubah ke mode Super Night ya. Oke, nanti kita coba pasang di helm. Let's go. Oke teman-teman, jadi ternyata kalau saya matiin dia otomatis balik lagi ke settingan mode video biasa. Jadi saya harus langsung mulai ngerekam dari sini. Nah ini. Oke. Karena kalau saya langsung aktifin si quick snapping lagi. Si quick videonya, dia itu dalam kondisi mati, dia langsung nge-restart ke mode defaultnya atau mode video biasa. Nah, ini sekarang saya di mode Super Night, lalu resolusinya masih di 1080 sama FPS-nya pun di 60, masih sama juga. Untuk lensanya ini di wide. Oh ya, wide, ini lensanya wide. Terus Rocksteady stabilization-nya. Nah, kira-kira kayak gini teman-teman untuk kualitas dari Super Night. Mode Super Night di malam hari di daerah Gatot Subroto, Jakarta Selatan ya. Ya, ini di tengah Jakarta sih jatuhnya. Lagi menuju ke arah Pancoran. Nah, kira-kira gimana hasilnya? Teman-teman silahkan komen ya, antara mode biasa dan mode Super Night better yang mana? Saya kan belum lihat nih hasilnya. Penasaran juga sih, nanti di rumah saya cek ya hasilnya. Cuman nih kayaknya harusnya bisa ya, maksudnya dalam kondisi mati, begitu saya langsung rekam gitu, dia langsung ke mode Super Night. Nah itu gimana caranya ya? Kayaknya ada di settingan deh. Jadi kayak settingan defaultnya ketika kamera dalam kondisi mati, terus kita quick start video, nah itu langsung ke mode si Super Night-nya. Kayaknya ada deh settingannya. Mungkin sekarang settingannya masih mode defaultnya itu video biasa. Jadi ketika ngerekam cepet gitu, ngerekam momen yang cepet dalam kondisi si DJI-nya ini mati, masih kerekamnya tuh yang video biasa gitu. Tapi ya kalau nyeting di pinggir jalan kan susah ya. Jadi saya coba ini aja dulu sampai di Pancoran, terus saya stop. Ya saya balikin lagi ke mode biasa. Ya intinya sih kurang lebih kayak gini ya teman-teman, kondisi low light di mode Super Night. Silakan teman-teman komen dan bandingkan antara Super Night dengan mode video biasa. Oke, ini kita udah sampai di Patung Pancoran dan saya mau ganti dulu ke mode video biasa lagi. Oke teman-teman, ini saya udah kembali lagi ke mode video biasa dan masih di lampu merah Pancoran. Ini bentar lagi maju. Pas banget. Ini enak banget ya kalau jalan abis buka puasa atau abis sholat maghrib. Bahkan di simpangan si Pancoran ini aja lancar banget. Wah bentar, ini Toyota Foxy-nya lurus ternyata dia. Oke. Woi, super lancar, enak banget ini mah. Tuh, kalau kayak gini sih jam 8 malam juga bisa sampai rumah. Tuh, wih asik. Oh ya, balik lagi ngebahas si mode video biasa dan Super Night. Kalau secara daya tahan baterai antara mode biasa dan Super Night, kayaknya kalau tadi saya cek itu sama aja deh. Kalau di mode video biasa dia sisa baterainya masih ada 2 jam sekian lagi. Begitu saya ganti ke mode Super Night sama gitu. Berarti yang mempengaruhi itu bukan mode video dan mode Super Night, tapi ke resolusi dan FPS. Itu yang mempengaruhi. Semakin tinggi resolusi dan FPS ya baterainya akan semakin boros. Dan ada satu lagi teman-teman hasil temuan saya. Jadi ini DJI Action 5 Pro dia itu kan sudah built-in internal memory itu kalau nggak salah 45 GB. Nah ketika ini memorinya hampir penuh,
otomatis dia sisa baterainya itu, durasi baterainya, sisa pemakaiannya itu semakin sedikit. Contoh, kondisi memori internalnya ini kosong. Merah ternyata. Oke, melanjutkan temuan saya yang tadi. Jadi misalkan kondisi si Action Cam atau DJI Osmo Action 5 Pro ini dalam kondisi internal storage-nya itu kosong, lalu baterainya di 100%. Nah, ini bicara soal mode standar ya, mode standar resolusi 1080 dan FPS 60. Itu sisa baterainya, daya tahannya itu sekitar 2 jam 20 menit, pokoknya sekitar 2 jaman deh. Nah, tapi ketika di kondisi baterai 100%, lalu di resolusi yang sama, FPS yang sama, tapi kondisi internal storage-nya itu katakanlah udah keisi setengah atau mendekati full deh, itu pasti daya tahan baterainya itu berkurang. Kemarin sih kayak gitu tuh nemuin, saya bingung kan, udah pakai resolusi paling rendah, terus si FPS-nya juga udah 60, dan baterainya itu persentasenya itu 100%. Tapi kok saya lihat di angka pojok kiri atas yang angka baterainya ini masih bisa bertahan berapa jam lagi, itu tulisannya 1 jam sekian. Saya bingung lah, perasaan baterainya 100%, modenya biasa 1080, tapi kok durasi yang bisa ditahan kamera ini atau baterai ini sisa 1 jaman doang. Wah, saya mikir sini apa jangan-jangan baterainya udah ngedrop. Perasaan saya baru pakai 3 hari doang dan ngerekamnya juga biasa gitu. Ternyata setelah saya cek-cek, oh mungkin gara-gara internal storage-nya ini masih keisi banyak, karena kan terakhir kemarin saya pakai tuh keisi hampir sekitar 15 sampai 20 giga. Nah, saya coba tuh, saya hapus yang di internal storage karena kan videonya udah saya pindahin ke handphone. Ya udah, saya hapus tuh yang di internal storage kamera ini. Bener aja dong, ternyata ketika saya hapus, jadi dari kosong lagi, internal storage-nya kosong, langsung balik lagi baterainya ke angka 2 jam 20 menit atau 2 jam sekian lah, intinya saya lupa persisnya. Nah, jadi itu teman-teman yang mempengaruhi daya tahan baterai si DJI Osmo Action 5 Pro ini, selain dari resolusi, FPS, dan yang terakhir itu dari internal storage. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau dipikir-pikir ya kalau internal storage-nya penuh, walaupun baterainya 100%, ya apa yang mau direkam gitu kan, nggak masuk kemana-mana rekamannya. Pantesan aja tulisan durasi baterainya sih berkurang terus gitu semakin penuh internal storage-nya. Jadi kayak gitu teman-teman, hasil temuan saya setelah 2 hari atau 3 hari pemakaian si DJI Osmo Action 5 Pro ini. Oke teman-teman, karena saya baru pakai DJI Action 5 Pro ini sekitar 3 hari ya kan, dari Senin, Selasa, ini sekarang Rabu tanggal 5 Maret, dan pemakaiannya juga masih di sini-sini aja gitu, di berangkat kantor, pulang kantor gitu-gitu aja. Karena kalau weekday ya saya kan kerja, jadi belum bisa kemana-mana. Cuman nanti weekend belum tahu sih mau kemana. Tapi so far sih ya, selama saya pakai 3 hari, saya kan selalu pakai di kondisi, atau kan kondisi ya, di resolusi paling rendahnya sih kamera ini, yaitu di 1080. Nah, menurut saya pribadi ya, untuk resolusi 1080 itu udah paling settingan terbaik lah di kamera ini. Kenapa? Karena satu, baterainya jauh lebih hemat, ya kan, karena dia resolusinya paling rendah. Lalu yang kedua, secara kualitas gambar bagus menurut saya gitu. Maksudnya nggak yang pecah atau yang burik atau gimana gitu. Padahal ini yang paling rendah gitu, karena dia paling rendahnya itu di 1080. Tapi menurut saya pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman mungkin punya pandangan lain. Kalau saya pribadi, saya puas dengan hasil gambar 1080 dipadukan dengan 60 fps. Itu udah smooth,
Gambarnya juga ya kalau malam oke lah, nggak sejernih yang diharapkan. Tapi ini kategorinya termasuk bagus sih menurut saya untuk low light, terus action cam, dan ini kan pakai lensa yang wide gitu ya. Kalau iPhone aja dia pakai lensa, bukan pakai lensa, pakai kamera yang 0,5 yang cekung, yang wide juga. Ya sama, itu burem juga iPhone pun. Dia nggak buremnya tuh kalau pakai lensa yang standar atau yang 1 kali zoom doang. Nah, wih, racing nih Ayla-nya kanan. Nah, itu kalau menurut saya 1080 60 fps itu udah terbaik banget untuk ya sekedar ngevlog, motovlog kayak gini ya. Tapi mungkin kalau teman-teman mau bikin sinematik ya pakai kamera ini, ya mungkin perlu resolusi yang lebih tinggi, entah di 2,7 atau bahkan sekaligus di 4K. Nah, saya sih belum coba ya 4K dipakai untuk motovlog kayak gini atau daily vlog dan si 2,7. Karena ketika dipakai baterainya jadi bentar banget, cuma 1 jaman. Kayak nggak puas gitu. Tapi ya oke lah, next video mungkin saya akan coba di setiap mode. Pokoknya semua fitur yang ditawarkan di kamera ini, insya Allah nanti akan saya coba satu persatu untuk melihat performanya seperti apa. Oke, jadi mungkin cukup sekian video kali ini. Jadi memang video kali ini nggak terlalu panjang, hanya singkat aja, mau sharing dari performa Super Night, lalu performa DJI Osmo Action 5 Pro, dan testimoni saya setelah 3 hari pemakaian. Ya nanti nextnya saya akan coba lagi fitur-fitur DJI Osmo Action 5 Pro yang lainnya. Misalnya resolusi 2,7 sampai ke resolusi 4K di FPS paling tinggi. Nah nanti saya akan coba tuh, saya penasaran. Katanya kan di resolusi 4K itu masih bisa pakai FPS 120. Wah itu gokil sih kalau emang bener bisa. Nggak kebayang itu ukuran filenya segede apa ya. Saya untuk motovlog daily kayak gini aja pakai 1080 60 fps itu kadang bisa ngabisin sampai 10 giga loh untuk total rekamannya ya. Tapi ya ketika udah diedit jadi satu video utuh dan diupload di YouTube ya paling cuman 2 giga 3 giga gitu, turunnya jauh karena kan cut to cut gitu, nggak semua secara durasi full dimasukin. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kalian tetap sehat selalu dan puasanya terus diberikan kelancaran. Jangan lupa sholat isya dan taraweh setelah ini. Pastikan teman-teman udah subscribe channel saya, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Dan mohon maaf sekali sampai saat ini saya belum bikin video trip naik bus lagi karena agendanya belum ada, dan yang kedua saya butuh keyakinan lebih tinggi lagi untuk trip keluar kota kayak gitu, karena itu kan jauh ya keluar kotanya. Oke, sekian video kali ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, salam sehat selalu.